Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan suatu kisah nyata yang penuh haru tentang seorang TKW asal Indonesia yang dicintai oleh majikannya sendiri yang sangat kaya. Namun berbagai rintangan dan perjuangan harus mereka jalani sebelumnya. Apakah mereka mampu melaluinya? Penasaran? Mari kita mulai ceritanya. Aisyah, seorang wanita muda berusia 24 tahun asal desa kecil di Jawa Timur, memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Arab Saudi demi membantu keluarganya yang hidup dalam kesederhanaan. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, ia merasa memiliki tanggung jawab besar. Dengan tekad yang kuat dan restu ibunya, Aisyah berangkat ke negeri asing itu, meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Majikan Aisyah adalah keluarga kecil yang terdiri dari Salman, seorang pengusaha muda berusia 27 tahun, dan adiknya Yasmin, yang baru berusia 10 tahun. Setelah kehilangan orang tua mereka dalam kecelakaan beberapa tahun lalu, Salman menjadi kepala keluarga yang mengurus adiknya seorang diri. Dikenal sebagai pria yang tegas dan serius, ia sebenarnya memiliki sisi lembut yang hanya sedikit orang yang melihatnya. Hari pertama Aisyah bekerja penuh dengan kecanggungan. Salman jarang berbicara dengannya, hanya memberi instruksi singkat dengan nada yang datar. Namun, Yasmin yang ceria segera membuat Aisyah merasa lebih nyaman. Gadis kecil itu selalu mengikutinya kemanapun, mengajaknya bermain, bahkan mengajari beberapa kata dalam bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu, Aisyah mulai merasa nyaman dengan rutinitasnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Salman dan Yasmin, menjaga kebersihan rumah, dan membantu Yasmin belajar. Keuletan serta kesopanannya mulai menarik perhatian Salman. Diam-diam, ia mengamati Aisyah yang selalu bekerja dengan penuh perhatian, menjaga sikap, dan selalu mengutamakan Yasmin. Suatu hari, Salman pulang lebih awal dari biasanya dan mendapati Aisyah sedang duduk di taman belakang bersama Yasmin. Mereka tertawa bersama. Aisyah mengajari Yasmin lagu anak-anak dari Indonesia. Salman memperhatikan mereka dari pintu kaca dengan senyum tipis yang jarang terlihat. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Aisyah, meskipun perasaan itu tak mudah ia pahami. Namun, Salman memilih untuk menahan diri, menyadari betapa besar perbedaan yang ada antara mereka, baik budaya, status, maupun harapan hidup. Ia merasa perlu menjaga jarak meskipun hatinya semakin tertarik setiap kali melihat senyum Aisyah atau mendengar suaranya yang lembut. Di sisi lain, Aisyah tak menyadari bahwa Salman mulai tertarik padanya. Bagi Aisyah, Salman adalah majikan yang baik meski terlihat dingin. Namun, ada beberapa momen yang membuatnya merasa bingung, seperti ketika Salman bertanya apakah ia sudah makan atau memberinya hadiah kecil dengan alasan sederhana, seperti, "Ini hanya oleh-oleh dari perjalanan." Aisyah tak bisa menghindari kebingungannya, tetapi ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ketegangan mulai muncul ketika ibu Salman, Zuleha, datang berkunjung. Zuleha, seorang wanita anggun dengan prinsip hidup yang keras, segera merasa ada yang tidak beres ketika melihat Aisyah. Ia mulai curiga bahwa ada hubungan yang lebih dari sekadar pekerja dan majikan antara Aisyah dan Salman. Dengan nada dingin, Noura memperingatkan Salman agar tidak melibatkan perasaannya dengan seorang pekerja rumah tangga. Salman pun merasa tertekan dan mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Apakah yang ia rasakan untuk Aisyah adalah cinta sejati atau hanya kekaguman sementara? Di sisi lain, Aisyah mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Salman. Salman yang dulu memberi perhatian kecil kini kembali menjadi dingin dan hampir tak berbicara. Namun, Yasmin yang polos menjadi jembatan di antara mereka. Tanpa sengaja, Yasmin sering menceritakan pujian Salman kepada Aisyah, seperti ketika Yasmin berkata, "Kakak bilang kamu pintar, Aisyah," atau, "Dia bilang kamu orang paling baik yang pernah bekerja di sini." Kata-kata itu membuat Aisyah tersipu, tetapi ia segera mengingatkan dirinya untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia berusaha untuk tidak terlalu berharap, atau membayangkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Pada suatu malam, terjadi kejadian yang tak terduga. Lampu rumah padam karena masalah listrik. Dalam kegelapan, Aisyah berusaha mencari lilin di dapur. Saat ia berhasil menyalakan lilin,
Salman muncul dari belakang dengan membawa senter. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara lebih dari sekadar percakapan singkat. "Maaf, lampunya belum diperbaiki. Aku akan memanggil teknisi besok," kata Salman. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini," jawab Aisyah dengan senyum kecil. Salman terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu selalu berkata begitu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Padahal, aku tahu kamu pasti lelah." Aisyah terkejut mendengar nada lembut itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa Salman benar-benar melihat dirinya, bukan hanya sebagai seorang pekerja. Malam itu, meskipun hanya percakapan singkat, menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Salman mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit, sementara Aisyah berusaha menjaga jarak agar tidak melanggar batas. Cerita mereka terus berlanjut tanpa kejelasan akhir. Di rumah itu, di antara tembok yang kokoh dan pasir yang berterbangan di luar, tumbuh perasaan-perasaan yang tak terucap, menunggu waktu untuk menemukan jalannya sendiri. Sejak malam itu, hubungan antara Salman dan Aisyah mulai berubah, meskipun tidak secara drastis. Salman, yang biasanya hanya memberikan instruksi dengan nada dingin, kini mulai berbicara dengan lebih hangat. Ia sering bertanya tentang kehidupan Aisyah di Indonesia, keluarganya, dan alasan mengapa ia memilih bekerja di luar negeri. Awalnya, Aisyah merasa canggung. Ia tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu dari Salman. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa nyaman. Aisyah menceritakan tentang desa kecilnya yang dikelilingi sawah, tentang adik-adiknya yang masih bersekolah, dan tentang mimpi-mimpinya untuk membangun rumah sederhana bagi keluarganya. Salman mendengarkan dengan seksama, seringkali menatap Aisyah dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia merasa kagum pada keteguhan hati Aisyah, yang di usianya yang masih muda telah memikul tanggung jawab besar demi keluarganya. Namun, ia juga merasa bersalah. Salman tahu bahwa perasaannya terhadap Aisyah adalah sesuatu yang tabu dalam masyarakatnya. Ia adalah seorang pengusaha muda terhormat, sementara Aisyah hanyalah seorang pekerja asing. Perbedaan status itu seperti jurang yang tak terjembatani. Suatu sore, Salman mengajak Yasmin dan Aisyah berjalan-jalan ke taman kota. Yasmin, yang sangat senang, menggandeng tangan Aisyah sepanjang jalan. Salman berjalan di belakang mereka, diam-diam menikmati pemandangan itu. Aisyah terlihat begitu alami, begitu penuh kasih sayang saat berbicara dengan Yasmin. Hati Salman semakin terusik, tetapi ia tetap menahan dirinya. Di taman, Yasmin memaksa Salman untuk ikut bermain bersama mereka. Awalnya Salman menolak, tetapi Yasmin tidak mau mendengar alasan. Akhirnya, Salman bergabung bermain kejar-kejaran bersama Yasmin dan Aisyah. Tawa mereka memenuhi udara sore yang hangat. Untuk pertama kalinya, Salman merasa bebas dari beban tanggung jawab yang selama ini menghimpitnya. Ia merasa seolah kembali menjadi anak kecil. Namun, momen kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat mereka kembali ke rumah, Zuleha, ibu Salman, sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya terlihat tidak senang. Ia menatap Aisyah dengan tajam, lalu berkata kepada Salman, "Apa yang sedang kamu lakukan, Salman? Membawa pekerja rumah tangga jalan-jalan seperti keluarga. Apa kamu sudah kehilangan akal?" Aisyah merasa darahnya mengalir dingin. Ia menunduk, tidak berani menatap Zuleha. Salman, di sisi lain, mencoba menenangkan ibunya. "Ibu, Aisyah hanya menemani Yasmin. Yasmin senang bermain dengannya." "Jangan jadikan Yasmin alasan, Salman," kata Zuleha dengan nada tinggi. "Aku tahu apa yang sedang terjadi. Kamu mulai terpengaruh olehnya, bukan? Dengarkan aku, Salman. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika kamu tidak menghentikannya, aku sendiri yang akan mengambil tindakan." Salman terdiam. Ia tahu ibunya tidak akan mundur dari pendiriannya. Sementara itu, Aisyah merasa sangat kecil. Ia ingin pergi, tetapi kakinya terasa berat. Malam itu, Aisyah mengunci diri di kamar, menangis dalam diam. Ia tahu, apapun yang terjadi,
Ia tidak boleh terlibat lebih jauh. Ia hanyalah seorang pekerja, dan tempatnya bukan di hati majikannya. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah menjadi canggung. Salman hampir tidak berbicara kepada Aisyah. Sementara Aisyah berusaha menghindari kontak mata dengannya. Yasmin, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, sering bertanya, "Kenapa Aisyah sedih? Kenapa Kak Salman marah?" Tidak ada yang menjawab pertanyaan polos itu. Namun, perasaan tidak bisa dipadamkan begitu saja. Suatu malam, Salman mengetuk pintu dapur tempat Aisyah sedang membereskan piring. Ia masuk tanpa menunggu jawaban. "Aisyah," katanya pelan. "Aku minta maaf atas apa yang dikatakan ibuku. Dia tidak mengenalmu seperti aku mengenalmu." Aisyah menghentikan pekerjaannya. Ia tidak berani menatap Salman. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya mengerti posisi saya," jawabnya. "Berhenti memanggilku Tuan," kata Salman. "Namaku Salman. Aku ingin kamu memanggilku Salman." Aisyah menggigit bibirnya, menahan emosi yang bercampur aduk. "Tuan, Salman, saya hanya seorang pekerja. Apa yang ibu Anda katakan benar. Saya tidak pantas." "Tidak ada yang bisa menentukan apa yang pantas dan tidak pantas," jawab Salman dengan lembut. Aisyah menatap Salman dengan pandangan penuh emosi. "Salman, aku menghormatimu, bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai manusia. Aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Kamu lebih berarti dari apa yang mereka pikirkan," ucapnya dengan penuh perasaan. Mata mereka saling bertemu untuk pertama kalinya malam itu, dan dalam keheningan yang memancar di antara mereka, 1000 kata tak terucapkan. Namun, Aisyah menyadari satu hal yang tak bisa diabaikan. Meski perasaan mereka begitu dalam, dunia di luar sana tidak akan menerima hubungan mereka. Cerita ini terus berlanjut dengan perasaan yang semakin membingungkan. Harapan yang bercampur ketakutan, serta cinta yang berjuang keras melawan batasan-batasan budaya dan status sosial. Apa yang akan terjadi dengan Salman dan Aisyah tetap menjadi pertanyaan yang tak terjawab. Namun, satu hal pasti, meski ada banyak keraguan, hati mereka sudah terikat erat. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin rumit. Salman, yang awalnya hanya memberi perhatian secukupnya, kini mulai menunjukkan perasaan yang lebih nyata terhadap Aisyah. Ia mulai memberinya hadiah kecil dan berbicara lebih banyak, mencoba mengenal Aisyah lebih jauh. Aisyah berusaha menjaga jarak, namun perhatian Salman mulai menarik perhatian orang di sekitar mereka, termasuk Zuleha, ibu Salman, yang semakin curiga terhadap hubungan mereka. Suatu hari, ketika Aisyah sedang membersihkan kamar Salman, sebuah kejadian yang tidak terduga terjadi. Gelang emas warisan nenek Salman yang sangat berharga hilang dari brankas. Padahal, gelang itu seharusnya aman terkunci setelah Salman mengambil beberapa dokumen penting. Ketika Zuleha mengetahui gelang itu hilang, ia langsung menuduh Aisyah. "Siapa lagi yang bisa mengakses kamar ini selain kamu?" tanyanya dengan nada dingin, menatap Aisyah tajam. Aisyah merasa sangat terhina dan menjawab dengan suara gemetar, "Saya tidak pernah menyentuhnya, Nyonya. Saya tidak tahu apa-apa." Tetapi, Zuleha tidak percaya. Ia memaksa Salman untuk memeriksa barang-barang Aisyah. Salman, yang terjebak di antara perasaan dan tanggung jawabnya, berusaha membela Aisyah. "Ibu, Aisyah tidak mungkin melakukan itu. Aku percaya padanya." Namun, Zuleha tetap bersikeras. "Jika kamu tidak memeriksanya, aku yang akan melakukannya." Dengan berat hati, Aisyah akhirnya setuju agar barang-barangnya diperiksa. Namun, tidak ditemukan apa-apa. Walaupun begitu, Zuleha tetap yakin Aisyah bersalah, bahkan mulai menyebarkan rumor ke tetangga dan kerabatnya bahwa pekerja rumah tangga di rumahnya telah mencuri. Yasmin, yang sangat menyayangi Aisyah, mencoba membela dengan caranya sendiri. "Aisyah tidak mungkin mencuri. Dia orang baik," kata Yasmin dengan tegas. Namun, suara seorang anak kecil tidak cukup kuat untuk melawan fitnah yang sudah tersebar. Situasi semakin rumit ketika salah satu kerabat Zuleha menyarankan untuk memanggil polisi dan menginterogasi Aisyah.
Aisyah merasa takut, karena ia tahu tidak bersalah. Namun ia berada di negeri yang asing dengan hukum yang ia tak pahami. Salman yang semakin tidak tahan dengan tekanan terhadap Aisyah, akhirnya membuat keputusan besar. Berhenti menyalahkannya, Ibu, kata Salman dengan tegas. Jika Ibu terus memaksakan hal ini, aku yang akan bertanggung jawab atas gelang itu. Anggap saja aku yang ceroboh. Jangan libatkan Aisyah dalam masalah ini. Namun, Zulekha tidak menyerah. Salman, kamu terlalu lembek padanya. Jangan bilang kamu menyukainya. Jika itu benar, kamu memalukan keluarga kita. Salman yang selama ini menahan perasaannya, akhirnya tak bisa lagi menghindar. Ya, Ibu. Aku mencintainya, jawab Salman dengan suara penuh keteguhan. Pernyataan Salman membuat Zulekha sangat marah. Ia merasa Salman telah melanggar semua norma dan tradisi keluarga mereka. Jika kamu benar-benar mencintainya, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan pastikan dia pergi dari rumah ini dan dari hidupmu. Aisyah mendengar percakapan itu dengan hati yang hancur. Meski Salman mencintainya dengan tulus, Aisyah tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah diterima oleh masyarakat. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu demi menghindari lebih banyak masalah. Namun, sebelum Aisyah pergi, Yasmin menemukan gelang yang hilang di bawah sofa ruang tamu. Ternyata, gelang itu terjatuh ketika Salman secara tidak sengaja menjatuhkan dokumen beberapa hari yang lalu. Yasmin segera memberitahu Salman, yang merasa lega, meski ia marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi Aisyah lebih baik. Ia segera membawa gelang itu kepada ibunya dan berkata, Aisyah tidak bersalah. Semua ini adalah kesalahan kami. Meskipun kebenaran terungkap, keretakan dalam hubungan mereka sudah terjadi. Aisyah yang sudah berkemas, tetap bersikeras untuk pergi. Tuan Salman, terima kasih atas kebaikan Anda selama ini. Tapi saya tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya hanya membawa masalah bagi Anda dan keluarga Anda. Salman mencoba mencegahnya, namun Aisyah tetap teguh pada keputusannya. Saya hanya ingin kembali ke keluarga saya. Saya sudah cukup bersyukur bisa bekerja di sini. Tapi mungkin ini saatnya saya pergi. Di ambang perpisahan, Salman berdiri terpaku, hatinya diliputi kesedihan yang mendalam. Ia menyadari bahwa perasaannya kepada Aisyah mungkin tak akan pernah bisa terwujud sepenuhnya. Dengan langkah berat, Aisyah pergi meninggalkan rumah itu, tetapi ia meninggalkan jejak yang tak akan pernah pudar dari hati Salman. Ini bukan sekadar perpisahan, melainkan ujian bagi cinta mereka, perjuangan antara perasaan, tradisi, dan keberanian untuk menghadapi dunia yang tak berpihak pada mereka. Aisyah melangkah menjauh dengan hati yang terluka. Ia merasa bahwa dirinya bukanlah orang yang pantas bagi Salman. Keberadaannya di rumah itu hanya membawa masalah, dan yang terbaik adalah pergi. Sementara itu, Salman merasakan kehampaan yang begitu dalam. Cinta yang ia miliki untuk Aisyah bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Namun, ia tahu bahwa dunia mereka begitu berbeda. Kini, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Memperjuangkan cintanya atau mengorbankannya demi menjaga kehormatan keluarganya. Sejak kepergian Aisyah, Salman menjadi lebih pendiam. Ia kehilangan semangat dan sering melamun. Bahkan Yasmin, yang selalu bisa menghiburnya, kini tak mampu mengembalikan keceriaannya. Di sisi lain, Aisyah tinggal sementara di sebuah penampungan TKW di kota, berusaha mengumpulkan keberanian untuk kembali ke Indonesia. Namun, hatinya masih tertinggal di rumah yang pernah ia layani, bersama Yasmin, dan tentu saja, Salman. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Salman sadar bahwa ia tak bisa terus diam. Ia tidak ingin kehilangan Aisyah tanpa melakukan sesuatu. Ia tahu bahwa ibunya tak akan mudah menerima hubungan mereka, tapi ia yakin bahwa cintanya layak untuk diperjuangkan. Dengan tekad yang bulat, ia pergi ke penampungan tempat Aisyah tinggal, berharap bisa membawanya kembali. Saat Salman tiba, Aisyah terkejut. Ia tak pernah membayangkan Salman akan datang mencarinya. Tuan Salman, mengapa Anda ada di sini? Tanyanya dengan bingung. Aku datang untuk membawamu kembali.
jawab Salman tanpa ragu. Aku tak peduli dengan pendapat orang lain. Aku tak peduli apa kata ibuku. Yang aku tahu, aku tak bisa hidup tanpamu. Aisyah terdiam. Ia ingin mempercayai kata-kata itu, tapi ia tahu konsekuensinya. Tuan Salman, ini tidak semudah itu. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Keluarga Anda tidak akan menerima saya, dan saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan segalanya. Salman menatapnya dalam. Aku telah memikirkan semuanya, Aisyah. Jika aku harus menentang keluargaku, aku akan melakukannya. Jika aku harus meninggalkan semuanya, aku siap. Yang aku inginkan hanya kamu. Kata-kata itu mengguncang hati Aisyah. Ia hampir luluh, tetapi masih ada keraguan dalam dirinya. Bagaimana dengan Nyonya Zuleha? Ia tidak akan pernah merestui hubungan ini. Saya tidak ingin memulai sesuatu dengan kebencian. Salman menarik napas dalam. Ia tahu bahwa Aisyah benar. Jika ingin bersama, mereka harus menghadapi ibunya. Dengan penuh keberanian, Salman membawa Aisyah kembali ke rumahnya untuk menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Saat mereka tiba, Zuleha terkejut melihat Aisyah. Wajahnya mengeras, dan nada suaranya penuh ketegasan. Apa yang dia lakukan di sini lagi? Salman? Bukankah aku sudah melarangnya kembali? Salman berdiri tegak, menatap ibunya dengan penuh keyakinan. Ibu, aku mencintainya. Aisyah tidak pernah melakukan kesalahan. Justru kitalah yang telah menyakitinya. Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa dia. Jika ibu benar-benar mencintaiku, terimalah dia. Zuleha menatap putranya, kemarahan masih tergambar di wajahnya. Namun, di balik itu, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia melihat kesungguhan di mata Salman. Tiba-tiba, suara kecil Yasmin memecah ketegangan. Ibu, aku juga suka Aisyah, katanya polos. Dia baik dan selalu menjaga kita. Kenapa ibu tidak mau menerimanya? Kata-kata Yasmin menusuk hati Zuleha. Ia tahu betapa Yasmin menyayangi Aisyah, dan ia tak ingin membuat putrinya sedih. Perlahan, kemarahannya mereda. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Salman, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku takut hubungan ini akan menyulitkan hidupmu. Tapi jika kamu benar-benar yakin, dan jika Aisyah benar-benar tulus, maka aku akan mencoba menerimanya. Aisyah menatap Zuleha dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa wanita yang selama ini begitu menolaknya akhirnya mau membuka hati. Salman menggenggam tangan Aisyah dengan erat, tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir, tetapi setidaknya mereka telah memenangkan pertempuran pertama. Di tengah segala ketidakpastian, satu hal menjadi jelas. Cinta mereka lebih kuat daripada ketakutan, lebih berharga daripada tradisi, dan layak untuk diperjuangkan. Mendengar kata-kata itu, Salman dan Aisyah merasa lega. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, setidaknya ini adalah awal dari kehidupan baru yang mereka impikan. Aisyah memutuskan untuk tetap tinggal, tetapi kali ini bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai bagian dari keluarga, dengan Salman di sisinya dan Yasmin yang selalu mendukungnya. Seiring waktu, mereka menghadapi berbagai rintangan. Namun, cinta yang tulus menjadi kekuatan yang menyatukan mereka. Bersama, mereka membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui batas tradisi, status, dan prasangka. Setelah melewati banyak ujian, Salman akhirnya mengambil langkah besar. Dengan hati yang mantap, ia memutuskan untuk melamar Aisyah secara resmi. Dibantu Yasmin, ia menyiapkan kejutan sederhana namun penuh makna di rumah mereka. Suatu sore, ketika Aisyah selesai mengajari Yasmin membaca, Salman datang menghampirinya dengan membawa sebuah kotak kecil. "Ada apa, Tuan Salman?" tanya Aisyah bingung. Salman tersenyum lembut, menatapnya penuh ketulusan. "Aisyah, selama ini banyak hal yang menghalangi, tapi aku tidak ingin menunda lagi. Kamu bukan sekadar bagian dari hidupku, kamu adalah seseorang yang aku cintai sepenuh hati. Aku ingin kamu menjadi istriku." Yasmin, yang berdiri di sebelahnya, mengangkat papan kecil bertuliskan, "Maukah kamu menikahi Kak Salman?"
Aisyah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Air mata bahagia mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan seorang seperti Salman akan melamarnya. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ya, saya mau." Lamaran itu membawa kebahagiaan baru bagi keluarga mereka. Meski sempat ragu, Zulekha akhirnya menerima keputusan Salman sepenuh hati. Ia melihat betapa Aisyah membawa kebahagiaan bagi Salman dan Yasmin. Dan sebagai seorang ibu, ia tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaan anak-anaknya. Pernikahan mereka digelar dengan sederhana namun penuh makna. Mereka memilih taman kecil di rumah sebagai tempat perayaan, tempat di mana Salman pertama kali melihat sisi lain dari Aisyah. Bukan hanya keluarga dekat Salman yang hadir, tetapi juga teman-teman Aisyah, menjadikan acara itu simbol persatuan antara dua dunia yang berbeda. Aisyah tampil anggun dalam gaun putih sederhana dengan selendang pilihan Yasmin. Sementara Salman, yang biasanya serius, tak henti-hentinya tersenyum sepanjang hari. Saat ijab kabul berlangsung, air mata kebahagiaan tak bisa mereka sembunyikan. Yasmin yang berdiri di belakang bahkan bertepuk tangan dengan riang. Setelah pernikahan, Aisyah bukan lagi seorang pekerja rumah tangga, melainkan bagian dari keluarga Salman sepenuhnya. Bersama, mereka menjalani kehidupan penuh cinta dan dukungan. Aisyah tetap merawat Yasmin dengan penuh kasih, sementara Salman memastikan Aisyah selalu dihargai dan dicintai. Zulekha, yang dulu menentang hubungan mereka, kini menjadi pendukung terbesar. Kepada teman-temannya, ia sering berkata, "Aisyah adalah anugerah bagi keluarga kami. Dia membawa kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah kami duga." Pernikahan mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati mampu mengatasi segala rintangan. Dengan saling melengkapi, mereka menghadapi dunia bersama, membuktikan bahwa saat dua hati telah bersatu, tak ada perbedaan yang terlalu besar untuk dilalui. Akhir cerita mereka bukan sekadar kebahagiaan, melainkan inspirasi, bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.